Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Natalia, Stambuk D101-18070, kelas A BT 9 Fakultas Hukum. Saya akan membahas mengenai hukum penataan ruang, di mana dalam pembahasan kali ini saya mengambil 6 sub pokok untuk saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian ruang, yang kedua yaitu filosofi penataan ruang, yang ketiga, mengapa hukum penataan ruang itu diperlukan? Yang keempat, 3 aspek dalam penataan ruang. Yang kelima, 3 aspek dalam perencanaan. Dan yang terakhir yaitu fungsi pokok penataan ruang. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara. Termaksud di dalamnya bumi, yang menjadi satu kesatuan, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam pengertian ruang sendiri, saya mengambil pengertian ruang menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, di mana dikatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Selain itu, saya mengambil pengertian ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, di mana semula ruang diartikan sebagai bidang datar dan kemudian berkembang dalam makna 3 dimensi yang disoroti secara vertikal dan horizontal. Penataan ruang menjangkau 3 dimensi dan terkait dengan berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Selanjutnya, filosofi penataan ruang. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berciri Nusantara dalam segala dimensi, yaitu merupakan kesatuan wadah dan sumber daya, di mana ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dikelola dengan baik agar berdaya guna sebagai kaidah penataan ruang dan berhasil guna sebagai keberlanjutan. Selanjutnya, pengelolaan dengan baik merupakan suatu tujuan negara, di mana tujuan negara itu outputnya adalah untuk kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Selanjutnya, mengapa hukum penataan ruang itu diperlukan? Saya akan memberikan setidaknya 4 alasan mengapa hukum penataan ruang itu diperlukan. Yang pertama, di mana ruang ini bersifat statis, sedangkan kebutuhan manusia terus bertambah seiring berkembangnya zaman. Ruang bersifat tetap atau statis, sedangkan aktivitas manusia berkembang, sehingga kebutuhan akan ruang terus bertambah. Yang kedua yaitu potensi konflik. Konsekuensi bertambahnya kebutuhan ruang adalah terjadinya konflik atau sengketa ruang. Jadi diperlukannya hukum penataan ruang. Kemudian yang ketiga yaitu kepastian hukum. Masyarakat butuh kepastian sampai kapan bisa menempati ruang tersebut. Dan yang terakhir yaitu atasi kesenjangan, di mana mengatasi adanya kesenjangan akses atas ruang. Tidak adanya kelompok-kelompok yang menjadi tersisihkan atas penggunaan ruang dan tidak adanya kelompok-kelompok yang mempunyai tanah dan tidak ada kelompok yang punya tanah namun menelantarkan tanahnya. Selanjutnya, 3 aspek dalam penataan ruang. Yang pertama yaitu aspek ekologi atau lingkungan, di mana kondisi fisik dan dukungan wilayah, di mana
kondisi fisik dan daya dukung lingkungan, konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun banjir dan polusi. Aspek sosial, maksudnya akses terhadap ruang, konflik ruang, dan kerawanan sosial. Yang terakhir yaitu aspek ekonomi, di mana kesatuan ruang untuk menampung penduduk dengan berbagai aktivitasnya. Selanjutnya 3 aspek dalam perencanaan. Yang pertama yaitu teknokratis. Proses yang berdimensi teknokratis dimaksudkan sebagai validasi atas suatu perencanaan. Yang kedua, legislatif. Proses yang berdimensi legislatif atau politik dimaksudkan sebagai legislasi atau legalitas atas suatu perencanaan. Dan yang terakhir yaitu partisipatif, di mana proses yang berdimensi partisipatif dimaksudkan sebagai legitimasi atas suatu perencanaan. Terakhir yaitu fungsi pokok penataan ruang. Yang pertama yaitu sebagai fungsi instrumen pengendali. Maksudnya, penataan ruang itu menjaga agar benturan-benturan kepentingan dalam penggunaan lahan dapat diatasi dan dengan selaras. Kemudian instrumen penjaminan, di mana meningkatkan kualitas lingkungan, baik fisik maupun sosial budaya. Selanjutnya yaitu instrumen pengaturan, di mana mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan. Kemudian 3 pihak berkepentingan dalam penanggung-jawaban atau berkepentingan dalam penggunaan ruang. 3 pihak berkepentingan dalam penggunaan ruang. Yang pertama yaitu masyarakat. Masyarakat, partisipasi masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang. Yang kedua yaitu pemerintah, di mana pemerintah proyek strategis nasional dan produk kebijaksanaan pada level nasional maupun daerah. Yang terakhir yaitu dunia usaha, di mana hampir 70% kegiatan pengembangan didominasi masyarakat dan dunia usaha diperlukan kemitraan dalam penataan ruang. Jadi itulah tadi penyampaian dari saya mengenai pembahasan hukum penataan ruang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.